Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tahanan wa tarham ala hadratin nabil mustafa sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa alaina ajmain. Amma ba'du. Hadratal kiram, ada segenap pengurus JRA Pusat Jam'iyah Ruqyah Aswaja Pusat, kepada segenap pengurus Jam'iyah Ruqyah Aswaja atau JRA wilayah, dan kepada segenap pengurus JRA cabang yang ada di seluruh Indonesia, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan salah satu rukun Islam, yakni melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan untuk tahun ini semakin menjadi kita minal muttaqin, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, dan pada akhirnya menjadikan kita orang-orang yang selamat di dunianya dan orang-orang yang selamat di akhiratnya. Pemirsa rahimakumullah, ada satu ungkapan, ada satu dawuh dari Kanjeng Nabi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa berintrospeksi diri dan beramal untuk akhiratnya. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa beramal, orang yang senantiasa melakukan sesuatu untuk akhiratnya, juga orang yang senantiasa bermuhasabah untuk dirinya sendiri, melihat dirinya lebih dalam, memperbaiki dirinya, kemudian beramal untuk akhiratnya. Itulah orang yang cerdas menurut Kanjeng Nabi. Dan pada sore hari ini saya akan mengajak kita semua, pemirsa rahimakumullah, untuk bermuhasabah, untuk melihat diri kita lebih dalam, agar kita bisa memperbaiki diri kita, agar kita bisa melaksanakan amal-amal yang baik untuk akhirat kita, dan pada akhirnya kita akan menjadi atau mendapatkan predikat sebagai orang yang cerdas menurut Kanjeng Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akan bacakan sebuah perenungan, sebuah tafakur dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu huwa anta minal maqbulin as-su'ada'i aw minal mardudin al-ashqiya. Fandur fi madza yuqimuka min ta'atin aw dittiha. Faman kana minas sa'adati wal qabuli ista'malahu maulahu fi ma yurdihi anhu min anwa'it ta'ati. Wa man kana min ahli syaqawati ista'malahu fi ma yuskhituhu alaihi min anwa'il mukhalafati. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh, jika kamu ingin melihat atau jika kamu ingin tahu kedudukanmu indallah, jika kamu ingin tahu kedudukanmu menurut Gusti Allah, di hadapan Gusti Allah, maka lihatlah bagaimana Allah memperlakukanmu. Jika kita ingin tahu kedudukan kita di hadapan Allah, apakah kita termasuk min ati wa mangkana min ahli syakawati ista'malahu fima yuskhituhu alaihi min anwa'il mukhalafati. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh, jika kamu ingin melihat atau jika kamu ingin tahu kedudukanmu
indallah, jika kamu ingin tahu kedudukanmu menurut Gusti Allah, di hadapan Gusti Allah, maka lihatlah bagaimana Allah memperlakukanmu. Jika kita ingin tahu kedudukan kita di hadapan Allah, apakah kita termasuk minal makbulin as-su'ada, orang-orang yang diterima oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan orang-orang yang beruntung di akhiratnya, ataukah minal mardudin al-ashqiya, ataukah kita orang-orang yang ditolak oleh Allah, orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah, orang-orang yang dibenci oleh Allah, dan pada akhirnya menjadi orang-orang yang cilaka pada hari kiamat. Maka lihatlah, fandur fi madayuki muka, maka lihatlah bagaimana Allah memperlakukan kita. Bagaimana maksudnya? Famangkana minas sa'adati wal qabul ista'malahu maulahu fi mayurdihi. Jika kita termasuk orang yang beruntung, maka Allah akan menjadikan kita mudah untuk melakukan kebaikan, mudah untuk melakukan ibadah. Terus sebaliknya, jika Allah membenci kita dan Allah berpaling dari kita, maka kita akan lebih dipermudah untuk melakukan maksiat dan jauh dari kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sebuah pesan singkat Ibnu Athaillah tersebut kita tahu, kita bisa melihat, kita bisa menggali diri kita lebih dalam. Yang banyak kita lakukan selama ini itu apa? Yang lebih banyak kita kerjakan selama ini itu apa? Apakah sesuatu yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah? Apakah kita lebih banyak melakukan ibadah? Ataukah kita lebih banyak melakukan mukhalafat wal ma'asi, hal-hal yang bertentangan dengan ibadah, hal-hal yang berbau maksiat? Kita bisa melihat diri kita lebih dalam lagi. Setelah itu, ketika kita menemukan diri kita bahwa kita termasuk orang yang banyak melakukan kebaikan, maka bersyukurlah, maka tambahilah lagi kebaikan-kebaikan itu, karena itu adalah salah satu cara Allah untuk mencintai kita. Allah dalam mencintai kita itu dengan menjadikan atau memberikan tanda berupa kita dipermudah atau kita diperingan untuk melakukan ibadah. Kita mau melakukan sholat, ringan untuk melakukan sholat, mudah untuk melakukan sholat. Ketika datang waktunya sholat, kita segera melakukan sholat. Kita mudah untuk menolong orang tanpa harus menunggu dimintai tolong, tanpa harus embel-embel harus mendapatkan balasan dari orang yang kita tolong, tidak. Itu adalah salah satu tanda bahwa Allah mencintai kita. Pun sebaliknya, ketika diri kita lebih mudah untuk melakukan maksiat, ketika diri kita kok merasa malas atau tidak mudah untuk melakukan satu ibadah, maka disitulah ada tanda bahwa Allah sedang membenci kita, Allah sedang tidak ridho terhadap kita. Maka dari situ kita bisa memperbaiki diri kita bisa memperbaiki kesalahan kita, dan kita bisa merubah semuanya. Semoga kita semua selalu mendapat hidayah Allah, semoga kita semua selalu mendapat perlindungan dari Allah, dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan jalannya kepada kita semua, sehingga kita termasuk minas su'ada, orang-orang yang beruntung di dunianya, orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Walafu minkum, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.